syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ba'da, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Kita akan belajar satu ayat yang ayat ini sangat fundamental. Ayat ini sering dibacakan dan diucapkan oleh baginda mulia Muhammad SAW ketika beliau khutbah apapun beliau membacakan ayat ini. Dan ini menjadi wasiat juga sering dibacakan oleh para khutbah, para khatib di hari Jumat. Dan ayatnya sangat pendek, terdapat di dalam yang punya mushaf langsung di Quran atau mushaf di Android. Itu bisa dibuka di surat Ali Imran ayat ke 190. Kalau tidak salah silakan dibuka. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang dapat suratnya? Surat Ali Imran ayat 100 berapa? 190. Betul atau salah ayatnya? Ali Imran surat ketiga ayat 100. Oke. Maaf, bukan ayat 190, tetapi iya tepat dan tidak salah di Ali Imran ayat 102. Ali Imran ayat 102. Ayat ini sangat simpel tetapi mengandung makna yang sangat mendalam dan mengandung pesan wasiat kepada kita, karena Rasul sering menyampaikan ayat ini di awal khutbah, di setiap khutbah. Terkhusus memang hadisnya sebelumnya adalah ayat ini dibacakan ketika khutbah nikah anak beliau, yaitu siapa? Fatimah bersama Ali. 3 ayat sebenarnya kita bahas di waktu yang ada adalah ayat pertamanya yang dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah engkau kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, dan janganlah engkau mati, janganlah engkau wafat, jangan engkau meninggal, illa kecuali wa antum muslimun, kecuali engkau muslim, dalam keadaan muslim, berpasrah diri, menyerah, tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelajari. Yang pertama adalah awal ayat ini menggunakan harfun nida, panggilan, seruan, dan para ulama ahli tafsir bahwa jika ayat didahului dengan kalimat seruan, ya ayyuhalladzina, berarti ada sesuatu yang perlu kita perhatikan, ada sesuatu yang perlu kita fokuskan, ada sesuatu yang perlu kita tegaskan dan perlu kita perhatikan. Biasanya setelah harfun nida tadi diperuntukkan buat siapa? Biasanya ada perintah untuk melaksanakan atau perintah untuk menjauhi, biasanya begitu. Dan ini ayat ini terkhusus, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kepada orang-orang yang beriman, agar apa? Untuk bertakwa. Jadi kita tidak cukup hanya untuk beriman, tetapi juga harus sampai ke derajat takwa. Karenanya ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, sebuah keniscayaan, pembuktian dari keimanan itu adalah takwa. Iman berkenaan dengan 2 hal. Yang pertama adalah pengetahuan dan keyakinan terhadap suatu kebenaran. Itu iman. Yang pertama apa? Pengetahuan dan keyakinan terhadap suatu kebenaran. Namun 2 hal ini
kata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi, belumlah lengkap. Karena iman baru mencakup dua aspek. Pengetahuan mewakili kecerdasan intelektual atau pemenuhan fikrah intelektual akal kita. Yang kedua adalah keyakinan. Dan keyakinan ini baru menyentuh aspek yakin. Di mana yakin tepatnya? Di mana? Di hati. Jadi iman mencakup dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua al-yakinu. Ada dalam sebuah ayat al-firmankan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmuilah gitu. Ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah ilmu annahu la ilaha illallah, dengan penuh keyakinan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi iman terdiri dari dua unsur. Yang pertama ilmu, ini mewakili IQ atau apa? Akal. Yang kedua yakin, memenuhi atau mewakili, dalam bahasa manajemennya apa? SQ, dan ini mewakili tentang al-qalbu. Di sini seolah kita berbicara dua aspek saja. Tetapi rangkaian ayatnya adalah dilanjutkan dengan apa yang kedua? Ya ayyuhalladzina amanu. Ayatnya apa tadi? Halo. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqul loha, atau di sini perintah apa? At-taqwa. Nah, dari sini perintah takwa ini ternyata dia kalimat atau sebuah ungkapan yang membutuhkan tentang sebuah aktivitas. Inilah yang disebut dengan nanti al-amal. Amal ini berarti hubungan dengan apa? Perbuatan. Dengan apa? Perbuatan. Bahasa ininya apa? Perbuatan itu melingkupi EQ dan PQ, dan inilah al-jawari. Apa al-jawari? Panca indera. Jadi iman mewakili dua aspek, IQ, akal kita, dan yang kedua SQ atau hati kita. Tidak lengkap kalau ayat ini tidak dilanjuti dengan kalimat berikutnya, yaitu ittaqullah, yang membutuhkan sebuah permintaan untuk melakukan sesuatu, aksi nyata, tindakan nyata, yaitu berupa takwa. Ini membutuhkan apa nih? Apa? Amal. Dan ini mewakili apa nih? Al-jawari. Dari sinilah kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, ini kita baru melewati dan menyempurnakan satu tahapan manajemen diri yang disebut dengan solihun linafsihi. Apa artinya? Apa soleh nafsihi? Kesalehan diri, kesalehan. Soleh nafsihi, Tubuh, diri. nafsihi, Jiwa. Kita sama saya. Tambahkan, saya bantu napas. Apa? Soleh nafsihi berarti soleh secara personal, secara individu, secara pribadi. Sekali lagi, kesolehan secara pribadi ini baru kita melewati tahapan yang pertama apa? Iman. Yang kedua takwa. Oke.
Yang iman mewakili dua hal, ilmu dan yakin, dan takwa mewakili amal. Takwa membutuhkan tindakan nyata berupa dua hal kata para ulama. Imtithalu awamirillahi wan nahyu, atau melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sampai di sini ini baru pembentukan solihun li nafsi atau kesolehan secara personal. Di dalam bahasa Seven Habit ini baru tiga habit. Yang pertama yang disebut dengan the winning personal. Ini sudah baca bukunya? Seven Habit? Cung, angkat tangan. Walaupun nggak ditanya nanti oleh malaikat dalam kubur, paling tidak berkenalan, berinteraksi gitu. Ini sudah baca bukunya? 7 habit bagi pribadi-pribadi yang efektif. Ada yang baca? Alhamdulillah. Berarti pulang dari sini ada target gitu ya. Membaca, berinteraksi dengan buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Stephen R. Covey. Nah, walaupun orang barat dan bukan muslim, tapi bagus juga untuk pelajaran, input, inspirasi buat kita. Padahal sebenarnya referensi kita juga cukup jelas. Ini untuk memperkuat saja bahwasanya ini baru membahas masalah the winning personal. Kalau di dalam the winning personalnya Seven Habit, yang pertama adalah proaktif, yang kedua begin with the end of mind, yang ketiga adalah artinya fikih prioritas lah itu yang berarti gitu apa? Dahulukan apa yang perlu diprioritaskan gitu ya. Tunda yang perlu ditunda. Itu manajemen waktu, atau dalam fikihnya fikih aulawiyat atau fikih prioritas. Nah teman-teman, kita baru bahas tentang kesolehan secara individu. Yang pertama iman, yang kedua takwa. Lanjutin ayatnya apa? Kan udah pada apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Perhatikan, mana kalimat yang ditekankan sama Allah di ayat ini? Tentang apa? Takwa. Jadi bukan hanya bertakwa, tetapi sebenar-benarnya takwa. Sesungguh-sungguhnya takwa. Apalagi? Sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Tambah lagi. Tambah dong. Sehebat-hebat. Apa? Sehebat-hebat. Sehebat-hebatnya takwa. Sedalam-dalamnya. Sedalam-dalamnya takwa, seyakinnya takwa, sehebat-hebatnya takwa, apa? Sebesar-besarnya. Pokoknya sungguh-sungguhnya takwa. Allah tekankan ada penekanan khusus dalam masalah takwa. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Ya Allah ya Rabb. Karena saya tadi belum bicara ya? Belum. Oh belum. Tadi udah ngomong banyak. Karena takwa ini pembuktian dari iman. Iman itu ilmu dan keyakinan yang belum tampak. Kalau sampai di sini belum tampak, masih hitam, masih apa? Masih gelap, masih bahasa Sundanya itu masih invisible. Benar nggak? Apa invisible? Hah? Invisible apa? Film kartun itu. Film kartun ya? Apa masih visible, maaf, invisible. Visible itu belum nampak, belum kelihatan,
belum belum kelihatan nyata oleh mata, oleh dirasakan, tetapi butuh bukti dengan panca indera, butuh bukti dengan tindakan nyata, aksi nyata berupa amal. Jadi takwa ini adalah berupa pembuktian dari iman, dari ilmu dan yakin. Kita tidak cukup hanya berilmu tapi tidak beramal, atau hanya yakin saja tapi tidak ada buktinya. Mari kita lihat, kalau salah satunya gak ada, ilmunya banyak tapi gak yakin dan tidak beramal, disebut apa? Ilmunya pintar, profesor, dokter, insinyur, doktor anas haji, belakangnya gelar apa? MM, MSI, MBA, MCK, banyak begitu. Tapi dia tidak meyakininya Allah, tidak meyakini hari akhirat, dan dia tidak beramal baik. Disebut apa? Ya Allah, ya Allah. Disebut ateis. Kan dia ilmunya banyak, orang ateis, betul gak? Seperti siapa? Albert Einstein. Siapa lagi? Pintar gak dia? Pintar gak? Pintar. Isaac Newton. Si itu lagi yang Hawking. Gelo apa? Oh, bukan Gelo ya. Galileo, pintar gak? Pintar, orang Yunani. Bahkan oleh orang gereja di penjara tuh Galileo. Kenapa? Karena membuktikan menyampaikan kajian penelitian risetnya tentang bahwa bumi adalah Bulat. apa? Bulat atau dinamis? Bulat. Bulat ya? Ya pokoknya itulah. Oleh orang gereja di bumi hanguskan, di penjara, bahkan di kerangkeng begitu supaya tidak mengeluarkan lagi atau menyampaikan pesan-pesannya. Dia pintar ilmunya tapi tidak meyakini aja. Kalau ke atas nyambung apa sih? Udah tahu ini. Dia tidak meyakini adanya, dan dia tidak melakukan keyakinannya dengan kebaikan untuk dirinya kemudian yang lainnya. Dianggap mengganggu ketentraman, mohon maaf, pihak kegerejaan mereka. Dia agamanya apa tadi? Disebut apa? Ateis. Nah, lagi. Ada orang yakin tapi tidak berilmu dan tidak beramal, disebut apa? Yakin adanya Sang Pencipta, yakin ada yang gaib, tapi yakinnya itu tidak dahulu dengan ilmu, lebih banyak katanya. Pokoknya leluhur kita mengatakan, begitu kira-kira. Disebut apa itu? Saya sebelumnya nerangin belum? Ini disebut dengan musyrik. Orang musyrik yakin gak ada yang gaib? Yakin. Ini gak ada yang bicara nih. Tolong bicara semua, udah semangat begini. Orang musyrik yakin gak ada yang gaib? Yakin. Yakin gak ada kekuatan yang mengendalikan dirinya dan orang lain? Yakin. Tapi keyakinannya tidak didahului dengan ilmu, maka perbuatannya benar gak? Salah. Disebut apa tadi? Musyrik atau majusi. Nah, sekarang amalnya ada, seolah baik, gitu ya. Tapi ilmunya ada, tapi nggak meyakini, kurang yakin. Bahkan ayat Quran di demo, dibedah habis, yang tidak sesuai deh. Buang. Ini satria gimana sih? Ini tolong disampaikan, ekspresi susah dengan apa? Ditampar. Yang ayat-ayat yang tidak sesuai dengan diri dan syahwatnya diapain? Dihilangkan. Contohnya apa? Tentang ayat-ayat yang berkenaan, contohnya tentang penutupan aurat, tentang nikah beda agama, itu ayat diskriminatif. Disebut apa itu? Liberal. Orangnya liberal. Oh, udah pintar nih. Udah pintar, udah lewat nih. Orang apa? Liberal. Dia ada tindakan nyata, ada. Dia kaji Quran, dia kaji hadis, tapi bukan untuk memahami dan mendakwakan, tetapi untuk mencari celah. Ada 61 pasal di Undang-Undang Sekdau. Nanti cari. Mereka punya kitab khusus yang melegalkan tentang
hak asasi manusia dan LGBT dan feminisme juga kesamaan gender apa? Kesamaan gender. Itu mereka punya undang-undang 61 pasal dimulai dari tahun 1957 terus dan mereka membuat orang-orang liberal dan rata-rata itu sasarannya Al-Quran. Mereka mendakwakan ayat-ayat tentang diskriminatif. Contohnya tentang ahli waris. Kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Itu dikatakan ayat diskriminatif. Kenapa tidak boleh nikah beda agama atau nikah laki harus sama perempuan? Kenapa kalau laki suka sama laki, perempuan sama perempuan, kenapa dilarang? Maka ada gerakan LGBT apa? Lesbian. Ini pura-pura tahu nih kayaknya nih. LGBT. Lesbi, menurut gay, cara ragu-ragu kajian ini mah. Biseksual, kemudian transgender. Ini didasari dengan undang-undang itu dan yang nauzubillah min zaliknya mereka yang buat, tapi yang mensosialisasikan negara-negara Islam atau orang Islam yang mereka telah kuliahkan. Mereka bersembunyi di belakang layar. Biarkan mereka maju dengan cara berikan beasiswa dulu. Nih ayatnya, nih maksudnya kitab mereka, kitab-kitab yang tadi hak asasi manusia, termasuk mohon maaf gerakannya adalah salah satunya adalah hak asasi manusia, kemudian hak anak apa? Hak anak perlindungan anak apa? Komisi. Nah itu Komnas HAM. Nah, itu ini ya. Jadi ya. Komisi perlindungan anak, terus masuk ke buruh, masuk ke HAM. Terus mereka punya legal secara lembaga agar mereka punya payung hukum dan sasarannya cuma satu. Kita siapa? Islam. Yang menyuarakan adalah biarkan orang-orang Islam mereka bersembunyi di balik layar, tapi mereka menyokong dengan dana. Dan ini datang ke negara-negara yang mayoritas Muslim. Alasannya gampang. Jika mereka tidak mau menyuarakan, maka berarti negara itu bagian dari yang harus diselesaikan. Ini provokasi mereka. Dan ini yang terjadi di dunia yang mayoritasnya umat pasti ada itu. Di beberapa tempat, termasuk baru-baru ini di India. Mereka kalau kita ada ATM, buat apa ATM? Beruang kan? Di sana ada ATM khusus itu. Khusus apa? Yang biar aman kata mereka. Dan itu di tempat-tempat umum gratis. Kalau ada orang barat sudah lama. Di India baru saya disahkan. Bahkan digunting pita oleh gubernur dan wali kota. Ini mesin kondom dan ditaruh di tempat-tempat umum bebas. Itu bagian dari kampanye mereka. Perusakan akidah dan keyakinan umat Islam. Inilah makanya hakko tukoti. Banyak tantangan, banyak godaan. Maka hakko tukoti, jangan hanya bertakwa ngomong saja, tetapi harus hakko tukoti. Sebenar-benarnya tindakan nyata. Mana perintah Allah laksanakan, mana larangan Allah jauhi. Di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7 atau ke-8 nanti dibuka, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang disampaikan, didatangkan oleh Rasul, maka lakukan, ambil, lakukan, taati. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka jauhi. Karena yang dilarang oleh Rasul berarti dilarang oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Rasul berarti diperintahkan oleh Allah. Karena Rasul memerintahkan, mengatakan, melakukan, tidak pernah berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman hari sekalian, takwa merupakan pembuktian dari iman. Sampai kapan kita bertakwa? Dilanjutin ayatnya.
wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali mati. Perhatikan ayat ini ayat cinta menurut pribadi ana, dan tolong dibuka mata hati masih jernih. Ini ayat cinta Allah kepada kita. Perhatikan yang berfirman di ayat ini siapa? Allah. Apa firmannya di akhir ayat? Wala. Kita baca bareng-bareng. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa artinya? Janganlah sekali-sekali kamu mati, Perhatikan. melainkan dalam keadaan Siapa yang tidak menginginkan kita mati? Siapa di ayat itu? Allah. Jangan ragu. Siapa yang berfirman dan yang mengatakan bahwa jangan mati? Kita dilarang mati. Allah. Siapa yang bilang itu? Allah. Bayangkan. Allah sangat cinta kepada kita setelah beriman, setelah kita bertakwa, dan sebenarnya takwa dipungkas akhir ayatnya dengan janganlah engkau mati ya, kecuali dalam keadaan. Ada beberapa makna. Satu apa? Satu, jangan mati kecuali dalam keadaan taat, maknanya, atau dalam keadaan Islam. Yang kedua, jangan mati Selagi kafir. kecuali kita sudah cukup bekal. Jangan mati ya, kecuali engkau sudah cukup bekal. Bekalmu apa? Pasrah kepada aku, takwa dan iman kepada aku. Bayangkan ungkapan cinta Allah kepada kita. Kadang kita baca ayat ini lewat begitu saja. Pada Allah dengan maha cintanya, dengan maha rahman rahimnya, al-wadudnya, meminta kepada kita jangan mati ya, kecuali di tempat yang baik, di tempat yang taat kepadaku, di tempat ketika engkau beristiqomah kepadaku, di tempat di mana ketika mati, jangan mati kecuali engkau sudah siap bekal. Di ayat yang lain Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid, dan janganlah engkau berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Teman-teman, Allah tidak merintahkan kita untuk membawa bekal harta, apalagi benda, posisi, pangkat, tetapi takwa. Karenanya takwa inilah yang akan menemani kita, mempermudah di alam barzah, dan akan menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Renungkan lagi di rumah masing-masing atau di tempat kerja masing-masing ketika waktu luang ayat cinta Allah kepada kita. Renungkan akhir ayatnya. Allah meminta kepada kita, seolah Allah berharap, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hambaku, janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan taat kepadaku. Bayangkan permintaan Allah kepada kita. Padahal Allah yang tahu kapan kita mati, kapan kita dicabut, betul? Allah yang memegang ubun-ubun ruh di antara kita. Allah juga memegang nyawa di antara kita. Tetapi Allah berharap kepada kita, hambaku, jangan engkau mati kecuali dalam keadaan taat kepadaku. Semoga kita nanti ketika dicabut nyawa ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat kematian, kita dalam keadaan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dalam keadaan taat patuh tunduk kepada Allah, tersenyum pula, maka kita berbahagia yang mati, orang lain menangisi kepergian kita. Jangan dibalik kematian kita, orang lain tertawa bahkan mensyukurinya, sedangkan kita menangis sedih karena mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kita berdoa teman-teman, berharap semoga kita betul istiqomah, dan renungkan kalimat terakhir dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya Allah, janganlah engkau mencabut nyawaku, janganlah engkau mematikan diriku kecuali dua tempat ya Allah. Yang pertama, matikanlah aku saat aku berperang bersama Rasulullah SAW. Atau yang kedua, ya Allah, kalau engkau tidak mematikan aku saat berperang bersama Rasulullah, matikanlah aku saat bekerja mencari nafkah. Apa maknanya teman-teman? Umar memahami bahwa bekerja, mati dalam bekerja mencari nafkah pun sama dengan jihad. Dahsyat ya? Dahsyat ya? Maka jangan biarkan waktu detik yang kita lakukan di kantor ini berlalu kecuali ada kebaikan. Awali semuanya dengan ikhlas kepada Allah. Awali dengan niat kepada Allah. Awali dengan basmalah, bismillah kepada Allah. Mati kita di tengah jalan atau di tempat pekerjaan. Kata Umar apa? Aku mati sama dengan jihad fi sabilillah.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin Hamidum Majid. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halan thayyiban barakan fi. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami pelajari siang ini walaupun sebentar bermanfaat buat diri kami, ya Allah, masuk ke dalam hati dan jiwa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah ilmu kami pelajari siang ini menjadi cahaya atas kehidupan kami, menjadi inspirasi dan motivasi atas kehidupan kami. Juga ya Allah, beri kekuatan kami untuk membuktikan dan mengamalkannya. Berikan juga kekuatan kami untuk menyampaikan kepada istri, kepada suami, anak-anak atau orang tua kami, teman-teman kami, terkhusus ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari di sini berkah dunia akhirat kami, khususnya terkhusus perusahaan kami di sini ya Allah. Indosat ini ya Allah, beri keberkahan ya Allah. Engkau yang maha tahu atas masa depan kami, Engkau pula yang maha tahu atas masa depan perusahaan kami. Ya Allah, beri kepada kami kemudahan-kemudahan untuk melewati masalah-masalah, problem, dinamika kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, atau perusahaan, atau berbangsa dan bernegara ini ya Allah. Ampunkan dosa kami, jangan Engkau jadikan dosa kami penghalang keberkahan-Mu atau rahmat-Mu atau kasih sayang-Mu. Ya Allah ya Rabb, jika ada di antara kami tak tergetar ketika mendengarkan, membaca, atau memahami ayat-ayat cinta-Mu ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk tergetar itu. Hapuskan dosa-dosa kami, beri keberkahan kepada kami ya Rabb, dan beri kekuatan kami untuk membuktikannya, sehingga pesan Engkau wala tamutunna illa wa antum muslimin kami bisa untuk mengamalkannya, dan kami dijemput ajal kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada kebaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.